Penggalan lagu 17 Agustus tadi berkata, sekali merdeka tetap merdeka selama hayat atau hidup di kandung badan. Artinya selama hidup sekali merdeka tetap merdeka. Nah, mau tanya, Indonesia benar-benar merdeka? Belum? Ada yang bilang merdeka? Oh Tuhan, merdeka belum? Nah itu Kang DP jawaban. Saudara-saudara, secara de facto dan de jure atau de facto dan de jure, secara fakta dan yuridis hukum, Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945 melalui pengorbanan, perjuangan, tumpah darah pahlawan bangsa Indonesia. Indonesia telah bebas dari penjajah, dari penjajahan bangsa-bangsa lain, diakui secara internasional oleh negara-negara lain sebagai negara yang independen, mengatur dirinya tanpa campur tangan atau intervensi dari negara lain. Tapi saudara-saudara, jika kemerdekaan ini torang artikan lebih luas lagi, mencakup aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, bahkan secara agama, maka kita seringkali mendengar orang-orang bilang Indonesia belum merdeka. Sama dengan tadi, Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Artinya apa saudara-saudara? Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Amin. Makanya itu lagu 17 Agustus tadi bilang, kita tetap sedia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia, tetap setia membela negara kita. Tuh, 17 Agustus lagu tadi. Kita tetap sedia dan setia mempertahankan dan membela negara kita. Karena kemerdekaan itu bukan hanya diraih saja, tapi harus dipertahankan. Kalau kemerdekaan tidak dipertahankan, saudara-saudara, kita bisa dijajah lagi oleh bangsa-bangsa lain. Atau kalau kemerdekaan tidak dipertahankan, kita bisa saling menjajah atau kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Dengan apa? Rakyat yang rakyat, pemerintah dan pemerintah, rakyat dan pemerintah, torang dan torang yang saling menjajah satu dengan yang lainnya. Karena nyanda akur, karena tidak tinggi persatuannya, karena banyak ketidakadilannya, kita seperti saling menjajah atau dijajah oleh bangsa kita sendiri. Makanya Insinyur Soekarno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Setuju? Kemerdekaan ini harus dipertahankan, dijaga seterusnya selamanya. Nah saudara-saudara, ini sama halnya dengan kemerdekaan iman atau rohani yang kita terima sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus sudah berjuang, sudah penuh pengorbanan, tumpah darah, mati untuk saudara dan saya. Dia sudah bangkit memenangkan maut. Dia sudah memberi kemerdekaan bagi kita. Kita sudah disebut sebagai umat-umat yang berkemenangan. Bahkan dibilang orang lebih daripada pemenang. Tapi kita harus mempertahankan. Kita berkewajiban. Paulus bilang, mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri. Amin. Tuhan sok kasih merdeka orang dari maut, dari dosa. Tuhan sok kasih selamat pat orang, bukan berarti orang bebas tanpa tanggung jawab, tapi hidup orang percaya harus mengerjakan keselamatan dan kemerdekaan
yang Tuhan beri. Jangan Tuhan Yesus sok kasih merdeka, sok kasih menang, sok kasih selamat, martorang masih dijajah oleh dosa. Torang masih menjadi hamba dosa, budak dosa, sehingga torang hidup hari-hari bukan hidup yang berkemenangan dalam Tuhan, bukan hidup yang menikmati selamat dan berkat Tuhan, tapi menikmati berbagai-bagai penderitaan karena dosa kita sendiri. Itulah yang mau Yesus bahas di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36 ini. Kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema mingguan kebenaran yang memerdekakan. Kita lihat ini dengan perikop dan ayat yang ada di dalamnya. Tema mingguan ini kebenaran yang memerdekakan. Saudara, Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 ini, Yesus sedang berbicara di dalam bait Allah. Di awal-awal pasal 8 ada kisah Yesus mengampuni seorang perempuan yang bersinah. Selanjutnya Yesus menegaskan bahwa dia itu terang dunia. Dan Yesus menjelaskan bahwa dia tidak berasal dari dunia. Ia adalah utusan Bapa. Dan mendengar itu, banyak orang Yahudi yang ada di dalam bait Allah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang disebut ayat 30 mengawali perikop ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Tapi saudara-saudara, menurut para ahli teologi, orang-orang Yahudi yang ada saat itu dorang jadi percaya, namun belum sepenuhnya percaya, karena dia akan terbukti dalam kisah-kisah selanjutnya, apalagi yang ada dalam perikop ini. Makanya saudara-saudara, ayat 31 sampai 32 Yesus menegaskan, kalau tinggal di dalam firman, kamu adalah muridku, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran yang akan memerdekakan kamu. Nah, saudara-saudara, dari ayat 30 sampai 32 ini pesan firman untuk saudara dan saya. Kita terpanggil untuk merenungkan firman Tuhan ini, saudara-saudara. Ada makna, ada pesan, ada pelajaran untuk kita sekalian. Kita membahasnya dalam sorotan tema kebenaran yang memerdekakan. Torang samakan persepsi, torang samakan konsep bahwa kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Amin. Bukan kebenarannya pendeta Tiara, bukan kebenarannya penatua, diaken, saudara-saudara, tapi kebenarannya Tuhan. Kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sama dengan Yohanes 14 ayat 6 bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus itu kebenaran itu sendiri, sehingga kebenaran yang dimaksudkan di sini, kebenaran yang memerdekakan adalah Yesus Kristus. Kalau sumber bicara Yesus Kristus, itu berarti sumber bicara firman, karena Yesus adalah firman itu sendiri. Kalau sumber bicara Yesus, firman itu berarti berbicara kehendaknya. Sehingga benar ayat 32 bilang, 31-32, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudara, mau tanya, apakah saudara percaya Yesus? Apa jawabmu? Lome-lome. Masih baru awal teh ini. Selome. Percaya Yesus? Begitu kok. Percaya, betul. Kalau nak percaya nyak beribadah dong, tong. Karena tong percaya no, hari Minggu tong bagreja rupa ini. Jadi jangan bilang orang percaya kok nyak bagreja. Begitu kok. Nah, orang menyebut diri sebagai orang percaya dengan penuh keyakinan. Kita bilang ya, saya orang percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita sedang tinggal dalam Yesus? Tidak.
Ada DP bahasa begitu di Sindulan. Heyun. Oh kalau di apa? Hai. Oh iya katanya tuh. Baru 1 tahun dia hampir lupa. Nah, apakah kita sudah tetap tinggal di dalam Tuhan? Sudah tetap ada di dalam firman-Nya, ada di dalam Tuhan Yesus. Sebelum ke firman, ke Tuhan Yesus dulu. Banyak orang Kristen menyebut saya percaya Tuhan. Banyak orang bilang percaya Yesus, tetapi tidak mau tinggal di dalam Yesus. Banyak orang bilang percaya Yesus, tetapi tidak mau hidup di dalam Tuhan, mau hidup di luar Tuhan atau hidup jauh dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jadi sama dengan tamu. Kalau dia suka undang, dia undang. Kalau dia suka cari, dia cari. Kalau dia ingat, dia panggil. Begitu. Sama dengan tamu tuh Tuhan. Tuhan Yesus sama dengan tukang obat atau dokter. Kalau sakit, baru torang cari, baru torang panggil. Tuhan Yesus lawang-lawang pegadaian. Kalau ada masalah, torang pergi. Kalau pegadaian bilang mengatasi masalah tanpa masalah. Tuhan Yesus sudah memang mau atasi tapi masalah tanpa ada masalah baru. Pak Tuhan Yesus, kalau ada masalah baru cari, baru datang, baru perlu Pak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya pemenuh yang kita perlukan. Kalau Tuhan perlu, baru Tuhan cari Tuhan. Kalau tidak, Tuhan berjauh. Jemaat Lembah Yarden Mawali, saudara-saudara, kalau mau bilang tinggal di dalam Tuhan, tetap di dalam Tuhan. Pendeta mau bersaksi, mau bilang nyandak ragu. Terbukti itu ibadah gereja rupa ini. Rajin gereja, ibadah semangat. Yang selalu orang dua pendeta Jeremia kalau mau khotbah di Sindulang, orang mau bawa kasih kesaksian, saudara. Ini iman, ini kesaksian hidup ibadah begini, dan ini pelayanan yang terjadi di sini. Orang selalu bawa memberikan kesaksian di sana, saudara. Karena apa? Di Lembah Yarden ini orang boleh mau bilang kurang nyanda, kurang tiap hari ada ibadah. Tuh, nyanda ada hari rasa-rasanya ada DP ibadah kalau mau hitung-hitung. Aduh, apalagi kong 1 hari Minggu kong mau masuk 3 kali, 2 kali. Senin baru lelah, hari Minggu banyak sekali pelayanan. Jam 5 semua buka mata. Senin berdoa. Datang berdoa apa pendeta-pendeta di muka di dalam gereja, belum mau konven, ibadah bapak, ibadah ibu, pemuda, remaja, anak, ibadah ini, ibadah itu, kegiatan ini, kegiatan itu. Apa nih orang mau bikin kang? For bagus. Apa nih orang mau bikin kang? Karena orang mau tata ini pelayanan sedemikian rupa. Kalau mau pikir, oh banyak sekali kegiatan pelayanan yang ada di sini. Mau bilang tinggal dengan Tuhan, tetap dengan Tuhan. Seorang itu di sini jemaat Lembah Yarden yang terhubung dengan Tuhan, banyak sekali bentuk-bentuk pelayanan. Pendeta Tiara mau bilang, saudara-saudara, bersyukur Pak Tuhan Yesus kalau Tuhan kasih wadah pelayanan, kesempatan melayani rupa sekarang. Rasa-rasa Yesus mau bilang, jangan kurang. Kenapa guys? Torang lesok, torang dari sini. Memang belum langsung buka, baru mau istirahat, senyana jadi. Rupa kudaman memang. Doa apalagi ada orang mati, habis orang mati ada ibadah pas. Aduh, ini boleh mutuna mesti beke. Aduh, ada konven. Aduh, memang sambung-sambung. Tapi pendeta Tiara mau bilang, saudara, bersyukur Tuhan kasih wadah seperti ini, kesempatan pelayanan seperti ini, saudara-saudara. Karena berikut tahun-tahun berikut segalanya bisa berubah. Pemimpin berubah, gaya pelayanan berubah, pendeta berganti, bisa berganti. Karena pendeta-pendeta ini beda-beda karunia, itu di dalam pelayanan, saudara-saudara. Dan bersyukur untuk banyaknya kesempatan pelayanan-pelayanan yang Tuhan kasih.
Jadi lebih banyak orang pe kesempatan terhubung dengan Tuhan. Kalau nyanda dapat hadir yang ini, ada yang itu berikut. Nyanda dapat hadir yang itu, nanti pergi di sini. Kalau dapat hadir semua, puji Tuhan. Doh memang. Apa yang mau bilang kong semua ada. Semua hadir. Dan saudara, saya dan Pendeta Jeremia rindu sekali pelayanan begini. Kami mau bilang, betul. Pendeta Tiara, saudara, kita nintau berapa kali kita menangis karena rindu sama dengan kuda bani. Betul. Karena di sana sedikit free orang jemaat itu cuma 12 kolom. Kalau mau hitung-hitung kong sepadat-padat, serta hitung-hitung cuma 10 kok ini, bukan 12. Kong bayangkan jod orang ada 3. So dari segi pelayanan cuma sedikit orang pe jemaat. Belum tuh pelayanan rutin apa tadi itu banyak sekali kesibukan aktivitas pelayanan yang pendeta punya banget. Pendeta Regina jangan bilang ini. Kayak gitu gua. Orang Sindulang tuh. Orang dengan Pendeta Regina pe papa di sebelah Tasik Tiberias, orang konco sekali. Pendeta Ompi. Seringkali panggil orang terlibat dalam pelayanan di sebelah, biar orang di jemaat sebelah panggil pendeta, mari berpimpin di sini, mari. Aduh, semangat sekali orang di sana. Tapi ini tidak seperti di sini, aktivitas pelayanan yang sangat padat. Tuhan kasih wadah yang sangat banyak dengan kreativitas dan banyak sekali aktivitas pelayanan yang orang mau bilang orang banyak kali rindu, saudara-saudara. Pendeta Tiara, saudara-saudara, berapa kali kita menangis karena kita rindu ibadah KPI. Betul. Karena kalau orang ibadah KPI, ya kalau memang ada hari-hari raya gereja. So 1 tahun di sana ada berapa kali ibadah KPI. Mar kalau di sini kan ada DP ibadah kreatif 2 minggu 1 kali. Kalau misalnya ada kesibukan jangan jadi baking ini, nanti baking DP berikut. Oh, itu biasa orang atur-atur dulu lah begitu. Dan tahu sekarang. Tapi ada ibadah-ibadah kreatif, ibadah KPI. Kung kita yang saudari dulu-dulu kalau memang terlibat sekali, suka sekali di bawah gitu. Oh Tuhan, pas kita jaga menyanyi lengkali lagu rohani, ada jatah dapat tuh lagu-lagu rupa japa pakai di penyembahan di ibadah KPI, ibadah minggu biasa. Aduh, tak bilang doh rasa-rasa kita jada ingat di gereja sini tuh orang semua bapanggil. Saat ini, saat indah. Aduh, kita bilang Tuhan, kita rindu sekali. Begitu. Jadi nikmati ya, amin, untuk kesempatan pelayanan terhubung dengan Tuhan. Ini salah satu Tuhan kasih kesempatan orang jadi tinggal dengan Tuhan, tetap di dalam Tuhan. Maka pujilah Tuhan, syukur Tuhan, semangat, semangat terus melayani dengan banyak kesibukan pelayanan jemaat juga melayani Tuhan. Nah, selanjutnya saudara-saudara, tetap hidup di dalam Tuhan sama dengan tetap di dalam firman Tuhan, tetap di dalam kehendak Tuhan, belajar Alkitab. Ini persoalan selanjutnya. Di ayat 31 ini kan bilang, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, itu kan firman sama dengan Yesus. Tadi tetap dalam Tuhan. Sekarang orang lebih perinci, tetap di dalam firman, yaitu Alkitab, di dalam firman Tuhan. Tetap di dalam firman Tuhan. Ini persoalan selanjutnya yang akan kita renungkan. Apakah kita sudah tetap di dalam firman Tuhan? Apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Banyak orang percaya, bilang percaya Yesus, tapi tidak mau tetap hidup di dalam firman. Banyak orang bilang percaya Yesus, tetapi tidak mau ikut Tuhan sesuai dengan perintahnya di dalam Alkitab. Banyak orang bilang percaya Yesus, mar tidak mau dituntun dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Sehingga Tuhan bilang mengampuni. Orang bilang ke Tuhan, oh Tuhan, kita le manusia. Tuhan bilang basabar polo. Orang bilang Tuhan sabar le, ada DP batas. Tuhan bilang jangan menyerah sayang. Orang bilang nyanda sanggup Tuhan, patah ancur-ancur kita ini. Tuhan bilang balas kejahatan dengan kebaikan.
dalam tuntunan kita. Kita tidak mau hidup tetap di dalam firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, banyaknya pelayanan, banyaknya kegiatan-kegiatan gereja, banyaknya kesempatan berdoa, banyaknya terhubung dengan Tuhan, itu tidak cukup kalau kita tidak mewujudkannya dengan hidup dalam firman. Amin. Kalau kita tidak menyatakannya dengan melakukan firman Tuhan. Karena itu Pelsus, kalau mau kasih ajar jemaat supaya mau hadir semua kegiatan banyak, Pelsus terlebih dulu bikin itu firman. Itu mau mengampuni, baku baik, baku sayang, bersatu teguh, damai-damai. Begitulah orang di rumah mau ajar anak cucu, mau terhubung dengan Tuhan, mau terlibat supaya tapi anak menjadi rohani, terlibat di kegiatan yang banyak. Orang tua lebih dulu melakukan itu firman. Termasuk anak-anak yang kira lolos, beke firman Tuhan, hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Ada tuh itu lagu yang tren sekali bilang, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Saudara-saudara, ada pergumulan dang, soalnya tidak mampu dang, mau bilang menyerajo kita, susah keso berat dan mau bilang ambil jo Tuhan tapi hidup. Sisa dan permohonan iya firman Tuhan yang tetap di dalam Tuhan, tetap dalam hidup juga begini. Ku terhubung denganmu, Tuhan bahwa kita terhubung dengan Tuhan supaya kita kuat, selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Supaya orang mau bilang Tuhan, kita mau marah firman Tuhan bilang kasih baik. Dan Tuhan bilang itu, orang mau bilang Tuhan kita mau balas, Tuhan bilang ampuni. Tuh, kita mau bilang Tuhan kita semua menyerah, firman bilang kita mesti semangat terhubung dengan Tuhan. Firman Tuhan jadi dasar orang pe kehidupan. Jemaat Lembayar dan Mawali, Tuhan so kasih banyak kesempatan ibadah, kegiatan-kegiatan gereja luar biasa, hebat-hebat, kemajuan pelayanannya luar biasa. Baru memulai tadi pendeta Luki antar ini hitam-hitam ini, pendeta tempel. Kita apa? Oh iyo, itu mai berupa pendeta Tiara ada tambah karena aja tambah-tambah konten begitu. Jangan baru bukan cuma for konten kok khotbah ini tuh bersaksi dan ini khotbah mar satu kali konten tuh jadi di lewat konten itu. Tampal begini, kung tapi dalam hati, oh Tuhan tapi malu dan waktu kita ketua tim multimedia nyandak canggih begini. Heyon. Apa? Uy, sudah Joko salah leh. Apa? Oh ini kamera di muka. Oh my God. Jadi dengan kesempatan ibadah pelayanan yang semakin maju, kalau ada tantangan, ada masalah, ada hambatan dari pelayan Tuhan, dari jemaat Tuhan, dari orang pe keluarga, ya memang begitu orang mau hidup. Bukan cuma di Lembayaden ada masalah, di semua di Tasik Genesaret ada pergumulan, ada tantangan. Jangan menggoyahkan iman kita kepada Tuhan, sehingga mari orang terus terhubung di dalam Tuhan, sehingga orang semangat terus terhubung beribadah ikut kegiatan pelayanan
tapi kita juga mau ikut kehendak Tuhan, firman Tuhan. Sehingga kalau Tuhan bilang, anak-anak hormat orang tua, hormat. Biar orang tua banyak kelemahan, banyak kekurangan, biar orang tua menyakiti orang pediri, anak-anak jangan pernah mengurangi rasa hormat orang tua. Itu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang suami istri hidup setia dalam kehidupan, belajar setia. Kalau firman Tuhan bilang orang tua jadi teladan, pelayan khusus jadi teladan, orang bekerja betul, jujur dan benar, melayani dengan baik dan benar, mengampuni samar apapun. Firman Tuhan bilang, orang berusaha biar orang memangnya sempurna. Mar Tuhan bilang, orang harus tetap berusaha. Nah, selanjutnya saudara-saudara yang kedua, kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Ini tema bilang, memerdekakan dari apa? Dari dosa. Memerdekakan dari apa? Dari dosa. Firman Tuhan, tema ini bilang, kebenaran yang memerdekakan. Tuhan Yesus tadi memerdekakan. Oh, Tuhan Yesus kebenaran tadi Tuhan Yesus. Memerdekakan dari apa? Memerdekakan dari dosa, saudara-saudara. Kita lihat catatan. Ayat 33 orang Yahudi bilang begini, saudara-saudara. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Nah, orang Yahudi bilang begitu. Ini notud orangnya tidak percaya sesungguhnya betul-betul Pak Tuhan Yesus. Belum percaya betul-betul. Karena apa? Kalau mau pikir saudara-saudara, secara politis orang Yahudi ini hamba. Orang bilang, orang bukan hamba siapapun. Kenapa Tuhan Yesus mau bilang, orang mau dimerdekakan begitu? Tuhan bilang, bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Padahal secara politis, saudari perjanjian lama, orang Yahudi ini hamba karena mereka banyak mengalami penjajahan bangsa lain. Bahkan sampai saat itu, saudara-saudara, mereka dijajah oleh pemerintah Romawi. Bahkan secara sosial, mereka banyak menjadi hamba atau budak orang lain karena kemiskinan dan lain-lain. Tapi saudara-saudara, di saat itu mereka berbicara secara rohani. Agama mereka, keyakinan mereka percaya sebagai keturunan Abraham. Mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun. Makanya Yesus menjawab bagian ini. Yesus mau bilang, Yesus tidak pernah merendahkan iman Abraham. Tetapi Tuhan Yesus menolak pemikiran orang Yahudi yang menganggap bahwa hubungan darah atau garis keturunan sebagai bangsa pilihan itu jaminan keselamatan. Tuhan mau bilang bahwa bukan Abraham yang memberi keselamatan, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Makanya di konteks selanjutnya kalau kita melihat banyak penjelasan tentang Abraham. Kita lihat di konteks sebelumnya. Orang Yahudi bilang dorang bukan hamba siapapun. Tapi ayat 34, 35, 36 Tuhan Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka. Saudara-saudara, kebenaran yang memerdekakan, Yesus memerdekakan saudara dan saya dari apa tadi? Dosa. Siapa yang nyak berdosa di sini? Ada yang nyak berdosa? Dia pendeta Tiara biar di atas ini mau bilang berdosa. Betul tuh. Karena tiap hari tetap orang jaga bekeng, itu dosa. Di pasal 8 ini saudara-saudara, di perikop sebelumnya Tuhan dorang bawa di bait Allah itu karena memang satu rangkaian kisah di awal-awal itu dia. Dorang bawa ke Tuhan, apa ini perempuan yang berzina, hukum dulu pada dia. Kon Tuhan bilang ambil batu, kalau mau dirasa mau berdosa mau dilempar pada dia. Ya tidak ada yang lempar karena dorang tahu dorang berdosa. Semua orang, saudara-saudara, kita semua berdosa. Yesus sama dengan ayat 35 bilang, kita tidak tinggal di dalam rumah, hanya anak yang tinggal, dan anak itu
yang memerdekakan kita. Ini mau bilang apa saudara-saudara? Sebaik apapun saudara dan saya, kita tidak dapat menghapus dosa. Hanya anak, yaitu Yesus Kristus yang dalam firman Tuhan ini, Sang Kebenaran yang dapat memerdekakan kita dari dosa. Dan kita dan Tuhan Yesus itu orang semua. Somati, sobangki, selamat orang semua. Persoalannya, apakah orang hidup di dalam kemerdekaan ini? Atau sama dengan di Galatia bilang, orang pakai ini kemerdekaan untuk hidup di dalam dosa. Mari kita renungkan saudara-saudara, apakah kita menjadi hamba kebenaran atau kita menjadi hamba dosa? Di ayat sini jelas bilang, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Mari kita renungkan saudara-saudara, apakah kita sudah menjadi hamba kebenaran atau hamba dosa? Hamba saudara-saudara dari kata Yunani doulos. Doulos itu DP arti apa? Budak. Budak itu artinya apa saudara-saudara di zaman itu? Budak itu menunjukkan keadaan seseorang bahwa dia tidak berkuasa lagi atas dirinya sendiri. Dia tidak dapat melakukan apa-apa untuk kemauannya sendiri karena dirinya dikuasai oleh tuannya. Tuannya yang berkuasa atas dirinya. Itu tuh doulos. Itu tuh hamba. Makanya kalau orang bilang orang hamba Tuhan versus hamba Tuhan, artinya orang pe diri ini soalnya ndak berkuasa mau bikin orang pe mau, mar orang mesti bikin orang pe Tuhan pe mau, yaitu siapa? Tuhan Yesus Allah pe mau. Makanya kalau Tuhan bilang hamba dosa, aduh berarti orang jadi budak dosa. Kalau orang hidup dalam dosa, berarti yang menjadi Tuhan pat orang pe hidup adalah dosa. Bukan Tuhan daripada jadi Tuhan berdosa. Apakah begitu saudara-saudara? Sangat disayangkan. Pendeta mau bilang ini bukan berarti pendeta Tiara ini sempurna sekali yang ada dosa. Semua tadi pendeta Tiara bilang let orang semua ada kelemahan, ada keterbatasan. Martorang tetap baku-baku keseinga, berusaha hidup jadi hamba kebenaran. Jadilah hamba-hamba Tuhan, baik engkau sebagai pelayan khusus yang diurapi secara khusus, atau orang semua jemaat, orang semua ini hamba Tuhan. Jangan menjadi hamba-hamba dosa. Jangan biarkan orang pediri jadi budak dosa. Sehingga firman Tuhan hari ini mengingatkan, bertobat. Angkat tangan kanan dulu, supaya kalau ada yang sudah tutup mata sedikit. Angkat tangan kanan, masih ingat tangan kanan? Kalau belum angkat, semua mau angkat terus. Oke? Tunggu kaki ada yang belum angkat. Maka orang sebelah kanan bilang bertobat. Gitu. Tuh. Sudah? So habis bilang, yang ada dapat pakat tadi balas padi saya bilang begini, sama jangan cuma bilang sama jangan cuma bilang gitu, bertobat. Boleh enak kita tawal nih. Berarti kita sontong sekali kalau tertawa sekali. Dapat ingat memang bertobat kita pendeta Tiara bukan cuma heyon. Kayak kalau pendeta Tiara heyon balas begitu ya. Saudara, coba tolong cek bagian tubuh mana yang bikin budak dosa. Nyanda suruh jawab. Tunggu, belum. Bibir dulu contoh. Bibir jadi budak dosa atau nyanda? Masih basam puhe? Menghagukan. Pakai tuh bibir, bertobat. Begitu kan? Masih meleo-leo? Masih mau make? Pakai
bertobat. Nah, gitu kan. Masih bahina-hina? Masih sama dengan orang le ada di peleu-leu sedikit. Sama-sama manusia, men. Tuh berdosa semua. Mata ada mata apa? Keranjang. Masih cubit sedikit mata. Bertobat. Nah, gitu kan. Gitu. Nah, renungkan diri sendiri petubuh, jangan orang lain. Orang pe dosa sendiri, bukan orang lain. Jangan bikin dosa dalam gereja. Tangan berdosa ada. Masih jat tangan ringan. Masih pukul tangan, bertobat. Apa? Susah dikipong oleh pendeta ini nah. Biar pendetanya ada pendengar, berarti kalau jaga baju bertanpa duduk mengerti yang ada pendengar. Kan kaki masih budak dosa, jangan pikir-pikir tampaknya betul. Ada jaga hari Minggu jaga bawa ayam, soalnya anda kan. Di Sindulang sama ada. Masih sudah jumpa semua tutup telinga. Renungkan sendiri. Hati-hati, periksa hati. Masih jaga benci, jaga ma iri. Iri bilang bos. Masih ada akar pahit, dendam. Bilang bertobat. Apa itu hati? Pikiran ini masih banyak tuh pikiran jahat. Masih, aduh semangat sekali, banyak sekali pendeta, masih ada sekali. Orang memang jujur loh, begitu. Goyang kepala bilang begini, bertobat. Pikiran tuh di kepala dan begitu. Oke. Saudara-saudara, masih 1 jam lebih. Nih, ada itu, saya pernah dengar itu cerita. Itu ada dorong dua ada pergi pa don pe oma, ada berlibur. Kong ini anak bilang begini, itu yang adek nyanak sengaja dia dapat tembak DP oma pe bebe, kong mati. Utuhan dia sotako, kong dia kubur itu bebe. Kalau so dengar ulang jono. Nah, dia kubur tuh bebe, kong DP kakak dapat lihat. Kong DP kakak bilang, tamu bilang pe oma, jangan kuat, jangan begitu. Nah, sampai di sarta so deng DP oma sama-sama saudara-saudara. Kon DP oma bilang begini pada DP kakak, kak, basapu sapu akang rumah. DP kakak bilang begini, ada adik kok mau sapu. DP kakak dapat ingat bebe. Ulang lagi. Kakak dia terus dapat suruh dang kan karena so tahu kerja. Kak, cuci akang piring dang. Kong DP kakak manyau. Oma, ada adik suka belajar cuci piring. Kuli adik bilang, kok kita kok. Kakak jadi sini. Dapat ingat bebe. Aduh, kok dia bilang, oh iya oma, kita juga cuci tuh piring. Berhari-hari setiap tuh oma suruh pada DP kakak. DP kakak jaga bikin begitu DP adik. Kong DP adik solala sekali. Kong DP adik bilang, aduh, kita mesti mengaku Pak Oma. Akhirnya dia pergi Pak Oma. Kong dia bilang, Oma, kita mau jujur. Kita mau mengaku Pak Oma. Sebenarnya waktu kita bermain, kita ada dapat semati Oma PBB. Oma PBB mati satu. Kita sekubur. Kita takut mau bilang Pak Oma, kage Oma marah. Kakak tahu, makanya setiap Oma suruh Pak kakak, Oma suruh Pak kita. Karena kakak jaga ancam mau bilang, kita sulelah, kita mau mengaku Pak Oma. DP Oma bilang apa saudara-saudara? Adek, sebenarnya waktu adek udah semati itu bebe, Oma ada dapat lihat dari jendela. Heyon.
Oma tunggu-tunggu no. Adek mau bilang Pak Oma. Mar adeknya ndak bilang. Adek Oma leso sayang. Oma tahu kakak Bekeng suka Pak Adek. Siapa adeknya ndak mau bilang Pak Oma. Saudara-saudara, begitulah Tuhan. Tuhan selalu melihat dari jendelanya apa yang kita perbuat. Tuhan tahu kejadian. Tuhan tahu kesalahanmu. Tuhan tahu kelemahanmu. Tuhan tahu keterbatasanmu. Tapi Tuhan menunggu kita datang terbuka minta ampun kepada Tuhan, supaya kita tidak diperbudak oleh penderitaan karena dosa kita. Amin. Sehingga apapun kesalahan dan dosa kita, kecil atau besar, sama-sama orang bersalah dan berdosa ke Tuhan. Tuhan buka ruang pengampunan. Datang ke Tuhan minta ampun. Dan kalau Tuhan so ampuni, jangan ingat. Tuhan so ampuni berarti maju tak gentar untuk membaharui hidup yang baru di dalam Tuhan. Amin. Sehingga apapun kalau orang renungkan tadi itu semua orang bagian tubuh atau bagian aspek kehidupan menjadi budak dosa, orang semua sadar diri masing-masing bukan dosa orang lain, orang sadar orang pediri. Tuhan kasih kesempatan minta ampun supaya orang mengalami itu kemerdekaan, mengalami itu kebenaran, hidup yang diberkati di hari-hari yang Tuhan kehendaki. Jemaat lembayar dan pesanan orang tahu, pe susah orang tahu, pe gumul orang tahu, pe harap keadaan-keadaan orang semua baku tahu. Mungkin sekarang soalnya tidak baku tahu sekali karena orang semua pisah kurang lebih 1 tahun ini. Mart orang ada 5 tahun di sini, saudara. Dari Javi masih berapa bulan, dari orang masih tinggal Pak Mama Teli, Pak Bapak Eskol, sampai orang so tinggal di Pastori. Dari Javi masih polo belum tahu bajalang, sampai so tahu bajalang, so sampai umur 5 tahun. Dari orang den kolom 20, kon orang so jadi den so bersama den kolom 6. Dari orang masih belajar, kon orang so jadi pelayanan. Dari orang so tahu tuh andalan-andalan tuh mie ojo, tuh pisang goreng, tuh martabak yang ada di Manado, bukan martabak Narto. Martabak ini tuh martabak Tom Jarindo. Tuh dari Javi selalu ingat-ingat. Pernah Javi bilang begini, Mami Javi rindu sekali lagi mau makan apa kote itu ayam Bunda Jabeke. Oh tuh hai Bunda, no Pak kasih ayam tuh tiap hari petorang. Betul saya bilang nanti mau ambil di lembe. Kau bilang sama den torang lejar rindu-rindu mi ojo marsiksa. Sedangkan opak kumis di bahu torang siksa pergi apalagi di Mawali. Saudara-saudara, dari orang mau naik perahu, kapal feri, dari kapal feri aktif sampai tahu lah sekarang tua jadi atau belum. Kang, dari banyak hal orang dapat, dari orang masih letter S sampai letter M sampai XL, dari sampai 60 lebih keluar sini. Kalau orang jaga bilang begini di Sindulang, ternyata orang Sindulang ada bilang begini, pendeta jemaat ada bilang begini, kalau dorang jadi kurus sepulang 4 orang konten orang bilang begini, orang mau badiet kok for sehat bukan apa. Nah, pokoknya banyak sekali itu pengalaman. Pendetanya tidak mau dapat bilang semua ini orang ada berbagai-bagai pengalaman. Dari so jadi di kantoria, di multimedia atau pelayanan-pelayanan dengan teman-teman sekalian. Banyak sekali orang mau ingat tuh pendeta-pendeta kalau mau dapat bekeng ulang tahun 4 orang, jemaat kalau mau dapat bekeng ulang tahun, orang kurang duduk manis rupa pendeta Putri kemarin. Betul, karena makanan bersama orang lain. Dan semuanya sekali. Memang mawali yang mawali ada. Marfor bagus tuh, bilang kalau bawa makanan mawali ini. Kalau mau ibadah, mawali ini begini. Kalau mau kompapa dan ratus-ratus kan, mawali ini. Marjang pertahankan kalau bisa-bisa. Kalau mau jadi bisa, kalau bilang mawali ini pendeta, jangan bangga dong kan, gitu.
pendeta aja bilang ini dari dulu toh marsonya ada, cuma yang bagus-bagus tuh orang berbangga. Kang, pendeta mau bilang saudara-saudara, biar nak mau tacumu semua nama pendetanya mau bilang, semua orang tahu mengalami pengalaman pelayanan. Pendeta, ada pendeta ingat sekali lagi di dalam pelayanan tuh pendeta hampir rubuh. Oh Pak Baing mana? Tuh itu di kolom 12. Kolom 12 saudara-saudara. Ada pelayanan. Kong karena pendeta pe ambeien anfal, toh. Kalau pendeta kalau ambeien anfal mau pusing saudara-saudara, karena mau demam goyang. Kolom 6 tahu, karena kolom 6 dorong jauru Pak pendeta sampai di pantai jauru le. Apa tre? Kong pelayanan waktu itu dia sarta so di doa kita so rasa begini. Aduh sama pusing kita. Pelayanan Pak Oma Maria, Kang. Oma Maria sehati. Kita marbuka Oma Peri jadi waktu itu. Sementara berdoa kita begini. So mulai pusing kita. Aduh semua rubuh kita ini. Soba hitam-hitam kita jelia. Jadi kita semua berhenti. Tapi maksud ini pena baing, opak baing mau terus tapi doa. Jadi kita pas peta cumu Pak Oma penama. Tuhan berkati orang tua kami, Mama Oma Maria sehati. Peta cumu Pak Oma tuh posisi sekali. Buka mata, tepangi Pak pena baing mau terus tuh doa. Pena. Opak baing kasihan dah berdoa sungguh-sungguh. Kong opak baing dah dengar dang kita ini sota badi yang dah berdoa karena opak baing pikira karena kita dah cumu oma. Aduh kasihan, ibu dapat ingat dari mama tuh. Kong mau berdoa semua menangis. Soalnya nak muta terus begitu. Padahal kita semua rubuh. Dia berdoa terus. Oh Pak Baing, nyana mau kata bilang, tamu marah leka tuh dia dah sungguh-sungguh. Tuh akhirnya kita bagaimana supaya dia tahu kita ini sementara pusing. Kong tas sebabunyi tuh kursi, pak. Kong baru dia buka mata. Kong tak bilang kita pusing. Saya lanjut berdoa. Kong kita duduk. Pena baing, saya terus tuh doa sampai berkat. Karena soalnya nak mampu duduk, Oma bilang tidur Pak Oma tanpa tidur. Jadi kita ada pengalaman tidur Pak Oma Maria. Kita bilang, Oma Maria bilang, Ibu, biar kita mau mati, nyak masalah karena pendeta pernah tidur tapi tanpa tidur. Kita bilang, Oma kita yang bersyukur tidur Pak Oma tapi tanpa tidur supaya kita umur panjang sampai Oma. Waktu itu kita bilang begitu. Ketidur nanti sobae seurus baru pulang. Oma sudah meninggal tuh. Oma sudah meninggal dan sudah banyak lagi yang meninggal di 1 tahun ini. Sampai yang di sini sudah saudara, saya bilang begini. Dalam 1 tahun apa saja bisa terjadi. Ini orang baru merayakan 1 tahun tuh bulan Juli. Jadi kurang lebih 1 tahun lah. Saya merenung begini. Dalam 1 tahun apa saja bisa terjadi. Coba kita renung. Ada berapa orang yang meninggal di antara kita di dalam 1 tahun dari tahun lalu. Dalam 1 tahun. Saudara saya yang ada datang waktu orang serah terima dengan orang pendeta Regina, ada datang, dia belum ada kerja waktu itu. Orangnya tidak ada pikiran dia ini mau kerja apa, mau kerja di mana. Tuh dia cuma biasa-biasa sekali. Sekarang dia di Eropa. Bekerja aku jadi berkat, dia kirim-kirim doi pak keluarga. Kita bilang, oh Tuhan, dalam 1 tahun apa saja bisa terjadi. Dalam 1 tahun, orang dari bertiga jadi berempat. Mar adik jirinya tidak datang, ada setinggal. Karena masih terlalu kecil, mau bawa orang agak sulit mau bawa. Kecuali cuma pasiar bukan mau pimpin ibadah, orang pikir orang mau berusaha bawa. Kalau ada jire jadi tinggal Pak Kostor di sana. Dia nama Mak Nona. Orang kalau mau antar Pak Adek jire, saudara-saudara, orang mau antar begini. Kalau semua bawa, semua masuk Pak Mak Nona ke rumah, orang bateria begini. Paket. Dorang semua tahu, oh jire ini. Semua dapat titip jire. Serta orang semua pulang, semua ambil, orang mau bilang mau ambil paket.
Karena di Manado tuh hobi-hobi tuh COD begitu. Di Lembeh Limawali itu kurang tekan pesan paket-paket muncul. Tuh mama-mama Kang. Dalam 1 tahun banyak hal yang bisa terjadi. Keluar dari Lembah Yarden 65 itu berat, 65 kilo. Hamil Pajire jadi 84. Makanya dorong jam undang-undang di Mawali kita bilang, takut kita mau pergi setahun udah mulia kita. 8 kanan hamil. Habis itu dari 74, sekarang prosesnya soal 27. Mar kalau pendeta-pendeta, kalau di Mawalinya nak mau jadi kalau mau diet. Nah betul, percaya Pak orang. Nak mau jadi, karena makan terus, kukis terus. Diberkati sekali orang nanti berhasil ini di Manado. Betul. Mar kalau di Mawali apalagi suka keluar kamar itu serangan-serangan ajaib, memang tuh makanan-makanan andalan pendeta putri nak mau jadi, betul. Iya. Tuh. Omar kurus Kang. Mantap. Luar biasa. So ada calon pendeta putri dari kolom 1 sampai kolom 20. Dorang aja telepon. 1 kolom so ada calon. Kurang mau pilih pendeta. Ada Kang apa? Supaya habis pendeta Luki, pendeta Putri. Nah, dalam 1 tahun banyak sekali hal yang mau terjadi, yang dapat terjadi, saudara-saudara. Orang boleh renungkan patorang pe hidup, patorang pe jemaat, tuh perubahan, tuh apa yang terjadi. Artinya ini hidup ternyata tidak ada yang tahu. Pendeta pe khotbah terakhir di Lembah Yarden ada catat. Ini masih buku khotbah yang sama. Yang buku di Lembah Yarden. Pendeta kasih begini waktu itu. Kalau umur manusia, Mazmur bilang berapa tahun? 70. Coba orang hitung per hari. Umur 1 sampai umur 10 hari Senin. Umur 20, umur 30 sampai 40, umur 1 sampai 10 hari Senin. Umur 11 sampai 20 hari Selasa. 21 sampai 30 hari Rabu, 31 sampai 40 hari Kamis, 41 sampai 50 hari Jumat, 51 sampai 60 hari Sabtu, 61 sampai 70 hari Minggu. Angkatlah kalau umur sampai hari. Pak Ede disuruh berapa? Berapa yang benar? 63 sehari Sabtu. Tuh, sehari Sabtu. Sota aku mau dapat tanya. Pendeta Putri masih muda, 28. Masih hari Rabu, Kang. Masih hari Rabu. Pak Amos umur berapa? 60 hari Sabtu leh. So dekat minggu. Martoran pe oma-oma ini so lebih dari hari Minggu. Kang, so 70 lebih oma-oma. Tepuk tangan for Tuhan Yesus. Pendeta senang sekali berkuda pada oma-oma ini. Tuh, artinya apa? Torang pe umurnya ada yang tahu. Mau mati atau mau hidup, torang semua nin tahu. Matinya ndak, syarat matinya ndak harus tua. Lihat jotong pe oma-oma masih hidup. So lewat tuh umur 70 tahun. Tuh, Tuhan masih kasih kesempatan. Mar ada orang masih muda so nyanda. Ada orang masih suka sekolah so nyanda. Baru kawin so mati. Masih baru mau beli rumah so mati. Artinya hidupnya ada yang tahu. Maka pakai itu waktu hidup yang Tuhan kasih terhubung dengan Tuhan. Beribadah ke Tuhan. Semangat melayani, banyak sekali kegiatan yang ada, tetap semangat. Kau melakukan itu firman Tuhan. Supaya itu kemerdekaan nyata pada orang hidup hari-hari. Tuhan pe berkat, berkemenangan, sukacita, orang nikmati. Amin. Amin jo.